sholat dianggap biasa tinggalkan sholat, adaballahu bi 15 ugubah, maka Allah akan menyiksa dia dengan 15 macam siksaan. Sittin fid dunya, 6 macam siksaan di dunia, wa thalathin indal maut, 3 macam siksaan ketika mati, wa thalathin inda dukhuli fil qabr, 3 siksaan ketika masuk kuburan, wa thalathin inda liqa'i rabbih, 3 siksaan ketika bertemu tuh dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Diperinci sekarang. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 6 siksaan yang ada di dunia, fal ula tunza'ul barakah min umri, akan dicabut berkah daripada umurnya. Gimana berkah dari umurnya? Ruwet terus, nggak terasa umurnya, tuwek tuas, urusan terus, nggak berkah umurnya. Ternyata matanya dari dulu jarang baca Quran, ternyata mulutnya dari dulu jarang berzikir kepada Allah, nggak berkah. Punya anak semuanya berandal, nggak berkah dalam umurnya. Wathaniyah, yang kedua, tumha simas shalihin, akan dihapus oleh Allah tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya, min wajhi. Wathalitha, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajirullah alaih, semua amalnya tidak dikasih pahala oleh Allah. Amalnya dia haji umrohnya, kalau nggak sholat nggak dapat pahala haji umroh. Sedekahnya, puasanya, haulnya, maulidnya nanti nggak akan dapat pahala karena nggak sholat dia. Nah, itu yang bener, jangan gara-gara acara-acara begitu akhirnya nggak sholat inti. Warabi'ah, yang keempat, la yurfa' lahu du'a ila sama, doanya nggak diangkat ke langit, artinya nggak diterima oleh Allah. Doa-doanya nggak diterima oleh Allah. Wal khamisah, laisa lahu haddun fi du'ai shalihin, yang kelima, dia tidak punya bagian doa orang soleh. Setiap saatnya kan ada doa assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin, nanti ada doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ihfadhil islam wal muslimin. Ini tidak ada yang orang-orang soleh ini nggak dapat bagian dia. Semua dapat ampunan, dia tidak diampuni oleh Allah. Semua dapat rahmat, dia nggak dapat rahmat. Kenapa? Nggak termasuk golongan itu. Wasadisah, yang keenam, takhruju ruhuhu bi ghairi iman, keluar ruhnya, artinya mati tanpa bawa iman, su'ul khatimah. Ini di dunia ini. Wa ammal lati tusibu 'indal maut, adapun siksa yang datang kepada orang yang meninggalkan salat ketika mati dalam keadaan sakarat, fal ula an yamuta dalilan, matinya mati hina. Tahu mati hina? Mati hina mungkin tertuduh atau mungkin lagi melakukan perbuatan yang jelek. Mungkin matinya tadi itu ada di tempat pelacuran. Mungkin matinya karena overdosis. Matinya hina. Alhamdulillah. Wa tsaniyah an yamuta jai'an, matinya dalam keadaan kelaparan. Mungkin dia tidak ada makanan sama sekali atau nggak dikasih makan beberapa hari, sulit. Wathani ayyamuta atshanan, matinya dalam keadaan kehausan, sampai dikatakan di sini walau sugiya biharad dunya maruya, seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mati untuk menghilangkan rasa hausnya itu, dia dicekoki air satu laut, tetap dia tadi itu tidak akan merasa seger, tetap kehausan. Kenapa? Itu kehausan bukan karena air, itu lapar bukan karena makanan, tapi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi haus dan lapar azab, bukan haus dan lapar karena nggak makan atau nggak minum. Wa ammal lati tusibu fil qabr, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan salat kalau di dalam kubur, fal ula yudhayyillahu alaihi al-qabr hatta takhtalifa adla'u, Allah akan menyempitkan kuburannya, dihimpit di kuburannya sehingga tulang-tulang rusuknya berseberangan, yang kanan masuk kiri, yang kiri masuk kanan, mepet betul.
Wa tsaniyah yugadu alaihi fi qabrihi yatagallabu 'alal jamar lailan wa naharan, akan dihidupkan api di bumi, dipanggang siang dan malam di atas api. Wa tsalitsa yusallatu alaihi fi qabrihi thu'ban ismu Syuja' al-Agra yadribu ala tadyi'i shalawat wa yastaghriqu ta'dhibahu bimiqdar awqatis shalawat. Allah menyediakan satu ular yang sangat besar yang disebut Thu'ban al-Agra. Dia akan menyiksa di kuburnya kepada orang meninggalkan sholat menurut waktu sholat yang ia tinggalkan. Wa amman lati tusibu 'inda liqa'i rabbih, adapun yang menimpa kepada orang meninggalkan sholat ketika ketemu dengan Tuhannya nanti di mahsyar, idza syaqqatis sama' ya'tihi malakun wa biyadihi silsilatun dhar'uha 70 dira'an wa yu'alliquhu fi 'unuqihi thumma yadkhiluha fi famihi wa yukhrijuha min dubri wa yunadi hadha jazaa'u man yudayyi'u faraidallah. Nanti di hari kiamat langit itu akan terbuka dan malaikat akan turun membawa rantai khusus bagi orang yang meninggalkan sholat yang panjangnya 70 hasta, dibelenggukan ada di lehernya, dibelenggukan tangannya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, ditarik, dikeluarkan dari duburnya. Tapi nggak ada mati ada di sana. Orang itu menjerit-jerit sambil diumumkan, inilah balasan orang yang meninggalkan sholat, kata malaikat. Berkata Ibnu Abbas, "Lau anna halaqatan minas silsilah waqa'at al-ard lah ahragadha." Kalau seandainya satu biji daripada gelangnya rantai tadi itu jatuh di bumi, maka seluruh bumi akan terbakar. Yang kedua, la yandurullah ilaih, Allah nggak akan melihat dia, artinya tidak dapat perhatian Allah dan tidak dapat rahmat Allah. Wa tsalitsa, yang ketiga, la yuzakkihi wa lahu adzabun alim, Allah tidak mengampuni dia dan Allah menyiksa dengan siksa yang penuh, siksa yang sangat menyakitkan. Karena itu jangan main-main untuk urusan ini. Mudah-mudahan kita jadi orang selamat. Perintahkan anak-anak kita untuk sholat, jangan dibiarkan anak kita nggak sholat.